Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di channel Riri Bakers tentunya. Oke guys, masih tetap di channel ini, stay tune terus di channel ini karena banyak hal tentang perbaikan spare part sepeda tentunya yang sangat berguna buat teman-teman goeser. Oke, kali ini saya sudah melakukan pembongkaran fork rockshock sektor 140. Nah, yang mana ini dapat kiriman saya dari teman juga, karena forknya sebelumnya sudah ditinggikan untuk travelnya, yang sebelumnya itu 140 menjadi 160 kalau nggak salah, tinggi sekali guys. Nah, ada beberapa hal teman-teman yang belum tahu, mungkin ya belum mengerti lah tentang meng-up atau meninggikan travel pada fork. Dampak-dampaknya itu seperti apa, pasti ada lah guys. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui tentang cara meninggikan fork sehingga fork itu bisa maksimal dari kompresi sehingga lockout atau reboundnya berfungsi kembali. Banyak yang saya temukan untuk meninggikan sebuah travel pada fork itu terlalu berlebihan. Memang untuk adaptor, cara meninggikannya memang banyak dijual di pasaran ya, di marketplace juga banyak, dijual-jual online juga banyak ya. Cuman kita harus paham betul tentang seberapa tinggi yang dibutuhkan, dampaknya itu seperti apa guys. Nah, kebetulan di fork kali ini mengalami permasalahan tentang meng-up atau meninggikan travelnya, sehingga beberapa hal yang mengakibatkan kerusakan. Oke guys, saya contohkan untuk dalaman pada tabungnya ini, saya sebut saja ring spacer. Saya contohkan ini buat fork XCM. Nah, seperti ini untuk ring spacer pada tabung. Kemarin sempat ada yang nanya ini di kolom komentar, gimana cara naikkan travel pada fork. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang meninggikan travel fork. Untuk dalaman ring spacer pada stansionnya seperti ini, saya contohkan saja ini. Jadi tidak boleh melebihi daripada ringnya. Nah, ketika dinaikkan travelnya otomatis tension itu naik. Nah, seperti ini salah guys ya, seperti ini salah, sehingga fork nanti terjadi oblak. Apalagi seperti ini kurang maksimal lagi ya, ini kurang maksimal sehingga fork itu oblak nanti ketika dilakukan pengeriman. Biasanya di ujung sini dratnya dikasih adaptor kan, seperti itu. Nah, yang normalnya seperti ini, jadi masih ada sisa daripada stansion, semisal 120. Nah, itu 120, jadi untuk stansionnya 120. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, untuk ring spacer bagian tabung dalam seberapa yang perlu kita up atau kita tinggikan. Adapun ring spacer seperti o-ring cincin seperti ini biasanya fork-fork yang udah lumayan ya, bagus, lumayan tinggi serinya, seperti Epicon, Rockshock dan lain-lain. Stanson yang lebih besar biasanya menggunakan o-ring lagi, bukan berbentuk plastik seperti itu. Jadi ada bagian atas juga bagian bawah untuk ringnya seperti ini ya guys. Sama juga sistem meninggikan travel tidak boleh melebihi kapasitasnya. Saya contohkan ini menggunakan seal ya, semisal saja ini o-ring pembatas pada tabung, ini bagian atas juga bagian bawah. Nah, ini tidak boleh melebihi kapasitas. Semisal
tingginya awalnya gini, nanti dinaikkan travelnya jadi lebih daripada o-ringnya, dia akan oblak guys. Nah ini yang kurang bisa memaksimalkan nantinya ya. Benar tinggi untuk travel kita, cuman kurang maksimal dan jadinya Kemudian cara yang kedua untuk meninggikan travel pada fork, yaitu kita harus perhatikan pada cartridge. Nah ini redaman denyut ya, yang ada lockoutnya juga, di bawah ada ribbon. Ini teman-teman perlu diperhatikan juga sistem kerja daripada fork tersebut. Nah untuk meng-up atau meninggikan travel, jadi cartridge ini harus lebih panjang. Cartridge ini harus lebih panjang guys daripada sisi sebelah kiri, yang tergantung fork masing-masing teman-teman. Kalau yang sudah tersedia dengan air suspensi dan coil atau spring, biasanya di bagian bawah ini ditinggikan menggunakan adaptor. Nah itu tidak boleh sama tingginya guys, tidak boleh sama. Kalau sama tingginya, nanti ketika dilakukan denyutan pada forknya, kembalinya itu pada cartridge-nya terjadi jeduk guys, seperti itu. Jadi harus lebih panjang cartridge. Dan kemudian ini hasil pembongkaran fork dari pemiliknya yang sudah di-up, yang sebelumnya untuk rock shock sektor ini 140 menjadi 160. Nah kita buka dulu bautnya dari bawah. Itu ada baut L, kunci L itu ya. Kemudian kita tekan, karena keras sekali pasti pertama kali kita mau melakukan buka stanchion pada tabungnya. Itu ada baut, kita ketok aja pelan-pelan di bawah, cara perlahan saja. Ini juga untuk knob ribbonnya sudah tidak terpasang lagi ya guys. Jadi seperti video tadi, cara-cara untuk meninggikan tinggi travel fork bagian cartridge supaya knob ribbonnya berfungsi lagi, terpasang lagi, itu harus dikasih adaptor juga, dikasih peninggi juga guys, supaya terpasang lagi untuk knobnya dan ribbonnya berfungsi normal guys. Nah teman-teman ini bisa lihat bagian cartridge nih, redaman denyutnya ini sepertinya olinya sudah mulai habis ini guys, sedikit sekali. Entah memang tidak ditambah atau gimana, saya kurang paham ya waktu meng-up sebelumnya. Nah ini yang terjadi denyut pada cuplikan video pertama itu guys. Ini yang terjadi bunyi cetak gitu, jeduk ya. Anginnya harus kita kosongkan dulu, kita buang ya untuk anginnya di dalam stanchion tabung ini. Kita buka dulu untuk knobnya, knob lockout sebelah kanan itu ya. Semua fork pasti ada untuk knob lockoutnya, karena ini bukan hanya meninggikan travel fork tapi memperbaiki guys, menservis nih guys. Jadi permasalahan-permasalahan yang sebelumnya di up
sama pemiliknya ditinggikan travelnya sehingga ada kurang maksimal ya, terjadi bunyi keras itu ketika kembalinya pada denyutan foreknya. Jadi harus dilakukan pengecekan supaya forek ini menjadi normal kembali nanti. Kita buka perlahan ya. Dampernya lepas guys, jadi damper kompresinya lepas juga. Ini bengkok ya, ini bengkok juga ini untuk damper daripada forek rockshocknya. Memang untuk tipe rockshock ini ketika membuka damper sebelah atas memang agak keras, jadi perlu hati-hati kalau langsung kita narik dampernya, biasanya lepas. Untuk sistem kompresinya itu ada sambungan yang masih ada di dalam itu guys, jadi sambungannya harus terlepas dulu. Kita angkat dulu sambungannya, ada pir juga ya. Kalau dampernya patah ini sulit sekali ya guys, belinya juga mungkin di online juga agak sulit ya, seperti ini. Tapi oke lah buat teman-teman yang suka mengcustom atau mengutak-atik foreknya, nggak masalah guys. Kalau kita tidak mencobanya kita pasti tidak akan paham ya. Kesalahan itu hal yang wajar guys, kesalahan itu awal dari kesuksesan biasanya, seperti itu guys ya. Oke lah, saya tidak menyalahkan yang meng-up forek ini ya, kita sama-sama belajar. Saya juga banyak kekurangan nih tentang perbaikan sepeda, jadi kedepannya mungkin lebih hati-hati lagi ya guys. Itu guys. Ini dampernya yang bengkok guys ya, saya perbaiki lagi lah nanti untuk damper ini supaya fungsi dari kompresi ini berfungsi normal kembali guys. Ini juga ring penahan bagian seal di bawah ini udah ada nih ya. Ini sepertinya terlepas atau gimana, saya kurang paham nih guys. Nanti saya perbaiki lagi supaya tidak ada gerak lah ya, untuk rumah sealnya ini. Kalau gerak ini biasanya terjadi kebocoran guys, jadi ini harus, karena ini ada ring penahannya di sini. Ini juga ada yang ini ya, ada yang rusak bagian pinggirnya, tapi mungkin saya perbaiki aja nanti.
bagian angin ini yang di up ya, untuk dalemannya supaya travelnya tinggi lagi. Yang awalnya 140 ya, jadi 160 atau 150 lebih ini untuk travelnya. Kita buka dulu, kita cek untuk dalemannya daripada tabung angin. Kalau Rockshox ini beda sekali untuk tabung anginnya guys ya. Nah sini kelihatan sudah, mungkin ada ring-ring yang dilepas ya di bagian bawah di dalam. Nah udah terlepas. Nah karetnya yang dipangkas nih guys, ini karetnya yang dipangkas sehingga untuk bisa travelnya lebih tinggi lagi. Karet penahan ya ini ya, karet redaman lah ini, itu dipangkas, dipotong. Tapi oke, nggak masalah, ini nggak ada masalah, cuma sekedar karet aja, bisa diganti nanti dan bisa memaksimalkan saya seberapa travel ini bisa saya naikkan. Atau nanti saya tanya dulu sama pemiliknya nih guys, mau tetap dinaikkan atau dikembalikan seperti asal, seperti itu. Jadi travelnya tetap 140. Sudah saya jelaskan pada cuplikan video tadi cara yang tepat. Sebenarnya untuk meninggikan forex ini bukan cara yang tepat ya guys, pasti ada sisi minusnya juga seperti itu. Nah tapi tidak menutup kemungkinan lah buat teman-teman yang mau meninggikan travelnya, cuman ya semisal ditinggikan terlalu berlebihan itu juga kurang sempurna juga ya nanti pada forexnya. Nah yang terjadi itu seperti damper ini bengkok. Nah, dampernya udah bengkok seperti ini ya. Ya mungkin bisalah saya perbaiki ya. Kalau patah untuk dampernya, waduh mohon maaf sekali ini kayaknya tidak bisa karena bahannya nih dari plastik ya guys. Mungkin sulit sekali. Jadi penjualannya di pasaran juga, di toko-toko online, di marketplace juga sulit ya. Kita belinya mungkin di aplikasi luar negeri, itu pun juga mahal ya guys, masuk ke Indonesia juga mahal. Nah ada beberapa teman yang meng-up seperti Rockshox ya, Recon dan lain-lain itu ya seperti video-video yang saya jelaskan tadi, kita tidak boleh melebihi kapasitasnya guys. Kapasitas dalam artian ya dari tabung, ada ring-ring pembatas itu tidak boleh berlebihan dari stansionnya ini guys. Kalau lebih stansionnya itu untuk tingginya itu kurang enak juga ya, biasanya itu oblak guys, goyang. Oke guys, untuk yang di up ini seperti dipangkas pada karet. Nah, karetnya dipangkas ini ya, sehingga travelnya ini naik lebih pendek. Untuk ya ring-ringnya ini yang sebelumnya segini guys, jadi asnya 140 ini ya untuk travelnya, jadi asnya lebih memendek. Nah dipangkaslah seperti ini, jadi memanjang jadinya guys, mungkin dengan cara ini. Oke lah, kalau masalah ini bisa diatasi nanti guys, seperti apa
guys, kita lanjut dulu ya guys ya. Oke guys, pertama-tama saya akan memperbaiki bagian redaman denyut atau komprensi yang berhubungan dengan locknya sama ribbon. O-ring seal ini ada yang ini ya, ada yang rusak ini ya, dan penahannya sudah hilang. Saya menggantikan dengan o-ring yang sudah saya ukur jadi pas. Jadi ketika kita nanti dipasang pada stansionnya bagian bawah, dia tidak akan ada pergerakan guys. Untuk o-ringnya, o-ring penahan olinya sudah saya ganti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang langsung. Nah, seperti ini guys. Jadi nanti ketika redaman denyutnya bermain ini tidak ada pergerakan. Kalau ini gerak, sebelumnya gerak ya, ini yang bisa menyebabkan bocor guys. Jadi saya kasih o-ring aja yang pas. Oke, seperti ini. Jadi aman guys ya.
pemasangan oli barunya, juga perbaikan daripada sistem kompresi ini. Kemudian kita cek dulu guys, apa sudah maksimal atau ada rembesan oli ketika kompresi ini dimainkan. Kalau sudah aman, tidak ada sebuah oli yang keluar, berarti kita tinggal merakit kembali pada sesuai keinginan pemiliknya. Jadi travelnya dijadikan 150 guys. Sebenarnya travel 150 itu jarang-jarang kali ya, nggak ada apa jarang-jarang ya untuk korek dari pabrikan ya. Biasanya 140, 160 langsung ke 120 seperti itu guys. Kalaupun ada ya mungkin ya ada lah, mungkin saya kurang begitu paham juga ya untuk pabrikan itu bikinnya. Yang saya tahu hanya 140 sama 160. Jadi ini dibikin travel 150 guys. Guys, kalau saya sih tidak mengcustom bagian ini ya untuk naikkan travel. Mungkin hanya butuh adaptor saja di bagian bawah aja, kita bikin adaptor yaitu untuk menaikkan travel forknya. Kita masukkan dulu untuk ininya guys, karena ini nggak masuk ya. Udah, ini masuk. Ya, untuk travelnya sekarang di 150 sesuai permintaan dari pemiliknya. Jadi dinaikkan dari 140, naikkan sedikit aja guys ya, seperti itu, dari yang lebih aman lagi.
Oke guys, setelah dilakukan perbaikan sudah selesai semuanya. Kita coba dulu guys untuk hasil dari fork ini. Yang sebelumnya jeduk ya, itu karena ada permasalahan daripada daleman fork kali ini. Terima kasih guys sudah menonton di channel saya guys. Untuk perbaikan forknya sudah selesai dilakukan dan hasilnya sudah maksimal kembali. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat video-video saya yang diberikan dari awal sampai akhir untuk perbaikan forknya. Nah, dari perbaikan ini, ketika teman-teman ingin meng-up atau mengcustom meninggikan sebuah fork, itu butuh ketelitian guys. Jadi biar tidak fatal seperti itu guys. Masih banyak guys untuk perbaikan-perbaikan seperti spare part fork, juga ada dropper seat push dan rear shock juga ada ini yang bisa saya berikan nanti, yang bisa bermanfaat juga buat teman-teman sesama pecinta goes. Itu guys, jangan lupa subscribe, like, komen, kita sharing-sharing di komentar, kita belajar bareng ya, tentunya belajar bareng. Di sini tidak ada yang menggurui, tidak ada yang lebih pintar guys. Jadi saya juga punya kekurangan juga dalam memperbaiki ini. Kita sharing-sharing juga, dan juga tekan tombol lonceng bila perlu biar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih waktunya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.